dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Maka huruf ro-nya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan untuk membantu Bapak Ibu yang lansia maupun saudara yang pemula agar yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Kemudian juga bagi yang belum paham ilmu tajwid agar bisa secepatnya memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Insyaallah saudara semuanya nantinya bisa langsung memahami ilmu tajwid karena di sini kami jelaskan dengan pelan-pelan agar dapat mudah untuk dipahaminya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita masih melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'annya, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 187. Dan ini adalah bagian yang terakhir di surah Al-Baqarah ayat 187 ini. Karena sebelumnya surah Al-Baqarah ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Jadi kita belajarnya santai saja, sedikit-sedikit tapi langsung dipahami, itu jauh lebih baik. Dan saudara juga punya kesibukan di rumah, makanya kita buat menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama. Jadi nanti kita akan bahas dari tilka hududullah sampai la'allahum yattaqun. Nah, sebelumnya sudah kita bahas nih, dari atas ini sudah kita bahas. Sampailah kita di sini, dan sekarang kita sambung dari sini, dari tilka sampai yattaqun ini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Tilka hudu, di sini du dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati. Jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf di belakangnya ini. Huruf yang tepat di belakang huruf waw sukun itu kita perhatikan. Apabila dia memiliki tanda baca dhammah seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Kalau satu ke atas seperti ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka du dibaca panjang sebab memiliki tanda baca dhammah. Posisinya berada di belakang huruf waw sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Hudu. Tilka hududullah. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan kalimat Allah, perhatikan huruf di belakangnya sini itu kita perhatikan. Kalau huruf di belakangnya sini, ini kalimat Allah, perhatikan huruf di belakangnya. Apabila dia memiliki tanda baca dhammah seperti ini, ya, di belakang kalimat Allah atau fathah, maka kalimat Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal.
Ini kalimat Allah nih, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, sehingganya kalimat Allah dibaca tebal. Nah, maka ini kita baca dullah, jangan dullah, jangan dibaca hududullahi fala, jangan. Nah, salah, tapi dibaca tebal. Hududullah, seperti itu, dibaca tebal. Hududullahi fala. Kemudian di sini ada alif lam, nah, berjumpa dengan huruf lam. Nah, perhatikan di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya ini dia diidghamkan. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca, yang dibaca huruf yang di depannya ini, begitu, langsung masuk di huruf yang di depannya. Maka jangan bingung. Nah, makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya. Hududullah. Kemudian di sini kalimat Allah itu dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil nih. Alif kecil berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini kalimat Allah, di atasnya ada alif kecil. Nah, sehingganya kalimat Allah ini dibaca panjang. Nah, akan tetapi untuk tambahan pengetahuan saja, kalau di Al-Quran Mushaf Madinah, itu dia di atas kalimat Allah tidak ada alif kecil seperti ini. Nah, siapa tahu nanti saudara membuka Al-Quran di HP, atau semoga nanti bisa pergi umroh dan haji ke Tanah Suci membuka Al-Quran di sana. Kemudian di atas kalimat Allah kok tidak ada alif kecilnya seperti ini. Nah, maka kalimat Allah ini harus tetap dibaca panjang seperti itu. Tilka hududullahi fala. Kemudian la dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif, ini huruf alif nih, bendera nih, alif nih. Nah, di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif dibaca panjang. Kalau huruf waw sukun pasangannya tadi tanda baca dhammah. Kalau alif pasangannya tanda baca fathah, sehingga huruf di belakangnya dibaca panjang. Nah, makanya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fala taqrabuha. Kemudian di sini ada huruf qaf. Huruf qaf ini dia sukun. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Jadi huruf-huruf qalqalah itu apabila dia sukun maka cara bacanya dipantulkan. Nah, jadi huruf-huruf yang kami sebutkan itu nantinya saudara sambil dihafal ya, begitu. Nah, maka ini huruf qaf sukun, dipantulkan cara bacanya taqo, mantul seperti itu. Dan dia tergolong kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra. Nah, karena dia berada di tengah bacaan atau di tengah kalimat seperti itu. Taqrabuha mantul, taqrabuha. Kemudian huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim. Karena huruf ro ini dia memiliki tanda baca fathah. Jadi setiap huruf ro memiliki tanda baca fathah atau memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ro-nya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Maka jangan dibaca taqrabuha, jangan rabu, tapi robu, tebal. Sehingga pangkal lidah kita itu keangkat ke atas, robuha, jangan rabu tapi robu, seperti itu. Kemudian bu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Taqrabu ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ha. Pokoknya kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, perhatikan huruf di belakangnya sini. Kalau dia memiliki tanda baca fathah ya, baris 1 ke atas seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang yang posisinya
persis berada di belakang huruf alif. Sehingganya ha dibaca panjang karena memiliki tanda baca fathah, berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Taqrabuha. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita dianjurkan untuk berwaqaf atau memutus bacaan. Berhenti di sini di tepat di tanda waqaf ini itu lebih utama. Berhenti kita. Fala taqrabuha. Itu lebih utama. Tapi kalau misalkan tidak berhenti, fala taqrabuha kadzalika, kita sambung sampai akhir, apakah boleh? Boleh. Akan tetapi berwaqaf lebih utama, seperti itu. Kemudian di sini dha dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya dha dibaca panjang sebab dia di atasnya ini ada alif kecil yang berdiri, makanya dha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kadza lika yubayyinullah. Nah, kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya, tanda tasydid itu seperti ini. Kalau ada huruf ya bertasydid, perhatikan huruf di belakangnya sini. Kalau di belakang huruf ya bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah seperti ini, atau dhammah atau kasroh, maka huruf ya ini dibaca naber. Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibanding huruf-huruf di sampingnya. Jadi ditekan atau dikejut. Yubayyinullah, kejut seperti itu. Yubayyinullah. Kemudian di sini ada kalimat Allah, sudah kami jelaskan dengan detail tadi di sini. Kalimat Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka kalimat Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Yubayyinullah, nullah, jangan nullah tapi nullah, dibaca tebal seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Perhatikan lagi di samping. Huruf lam ini termasuk kepada huruf syamsiyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Atau biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya ini dia tidak dibaca, yang di sini langsung masuk di huruf yang di depannya ini. Begitu. Yubayyinullah. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di nomor 4 karena di atasnya ada alif kecil yang berdiri, sehingganya kalimat Allah dibaca panjang. Yubayyinullahu a. Kemudian a dibaca panjang. Ini adalah mad badal. Nah, perhatikan tanda mad yang di nomor 4 lagi. Tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf hamzah, di atasnya ada alif kecil, maka huruf hamzah ini dibaca panjang. Loh, kenapa ini huruf hamzah? Bukankah ini huruf alif? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, perlu untuk diingat ini ya, apabila ada huruf alif yang memiliki tanda baca, memiliki tanda baca seperti ini, baik fathah, kasroh atau dhammah, intinya dia memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif dia tidak bisa memiliki tanda baca seperti ini, tidak bisa dikasih tanda baca, tidak bisa dia seperti ini, seperti ini. Kalau ada alif memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Huruf hamzah yang dibaca panjang, maka dia namanya mad badal. Panjangnya sama 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Yang terpenting yang diingat itu kadar panjangnya. Untuk nama madnya itu kalau untuk awal-awal tidak perlu diingat terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Seperti itu. Ya dibaca panjang masih di tanda mad yang di nomor 4. Ya dibaca panjang sebab di atasnya ada alif kecil yang berdiri di atas huruf ya. Ini mad tabi'i. Apa bedanya mad tabi'i dengan mad badal? Kalau mad badal itu khusus pada huruf hamzah. Sedangkan ini pada huruf ya, maka ini adalah mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ya tihi hi dibaca panjang. Perhatikan
tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 3. Nah, jadi kalau misalkan membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil, ini berdiri pula di bawah huruf. Nah, maka huruf yang di bawahnya ada alif kecil berdiri seperti ini juga dibaca panjang. Ini namanya mad silah qasirah. Nah, karena ada huruf ha dhamir yang dipanjangkan. Nah, ini. Nah, intinya kalau ada huruf ha yang seperti ini nih ha dhamir nih. Nah, kemudian di belakangnya ada alif kecil seperti ini. Nah, makanya huruf ha ini dipanjangkan. Ini mad silah qasirah. Nah, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ayatihi linnas. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Di sini sedikit hampir terlewatkan. Nah, di sini ini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya adalah huruf nun. Kemudian di sini huruf lamnya, ini huruf lam nih. Di mana huruf alifnya? Huruf alifnya itu dia karena kemasukan huruf lam yang di sini nih, ini ya, kemasukan huruf lam ini sehingganya huruf alifnya itu dia tidak ditulis. Jadi dibuang. Sehingganya di sini walaupun alifnya tidak ada ya karena kemasukan huruf lam, akan tetapi di sini hukumnya adalah alif lam syamsiyah karena ada alif lam berjumpa dengan huruf nun, sedangkan huruf nun adalah huruf syamsiyah seperti itu. Makanya huruf lamnya yang ini nih, ini huruf lam nih tidak dibaca, langsung masuk ke huruf nun. Linnas. Kemudian nah ini dibaca didengungkan. Perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Ini huruf nun nih bertasydid, dia hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid dan tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Misalkan dia kemasukan nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin begitu. Maka supaya tidak keliru, kami buat catatan di bawahnya. Ini setiap berjumpa dengan huruf nun bertasydid, perhatikan di belakangnya sini. Kalau di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, fathah atau dhammah, berarti nun atau mim yang bertasydidnya itu adalah gunnah musyaddadah. Ini kan nun bertasydid nih. Nun bertasydid nih. Di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, berarti nun bertasydidnya ini adalah gunnah musyaddadah. Nah, cara bacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Untuk lebih mempermudah juga boleh kita samakan dengan metode pengukuran mad tabi'i, yaitu 2 ketukan, 2 harakat atau kira-kiranya 2 ketukan. Linna, kemudian na dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, ini alif yang disambung dengan huruf nun. Di belakang huruf alif apabila ada huruf yang memiliki tanda baca fathah maka dibaca panjang. Huruf nun dibaca panjang sebab memiliki tanda baca fathah. Posisinya berada di belakang huruf alif. Maka ini mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Linnasi la'allahum. Huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ya. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang kita fokus yang nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Berjumpa dengan huruf mim sukun, perhatikan huruf di depannya ini. Kalau di sini ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim di depannya huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sini. Berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung, jadi dibaca pendek saja. La'allahum yattaqun. Jangan ditahan la'allahum yattaqun. Jangan dipanjangkan seperti itu didengungkan, salah. Pendek saja. La'allahum yattaqun. Nah, kemudian kun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di tengah di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Di belakang huruf waw sukun apabila ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah maka huruf tersebut dibaca panjang. Ku dibaca panjang karena memiliki tanda baca dhammah.
dan posisinya berada di belakang huruf waw sukun. Pada awalnya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita matikan atau yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Huruf nun ini kita sukunkan. Kenapa huruf nun ini kita sukunkan? Sebab huruf nun ini tidak dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran, apabila kita berwakaf ya atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Makanya ini kita baca yattaqun, kun, jangan dibaca yattaquna, la'allahum yattaquna, jangan, tapi yattaqun. Nah, kita matikan huruf nunnya begitu. Nah, kalau huruf H ini tadi dia tidak kita matikan, tetap kita baca taqrabuha, tetap kita baca H, sebab huruf H ini dia panjang. Nah, ada alifnya ini. Sedangkan huruf nun ini dia tidak memiliki tanda baca panjang, tidak dibaca panjang. Nah, sehingganya kita sukunkan atau kita matikan seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim.